Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Sebelum mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan hari ini hari berkat. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biar Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang berbicara, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, saudara. Yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saudara. Mereka mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tema hari ini, saudara, ingin mendengarkan firman Allah. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah niat yang baik, ini adalah usaha yang baik dari seorang gubernur, seorang kepala daerah, seorang nomor 1 di wilayahnya. Namanya Sergius Paulus. Apa yang dilakukan oleh Sergius Paulus begitu luar biasa, saudara. Yang pertama, dia mendengar apa yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus di Pulau Siprus, pulau tempatnya tinggal, pulau di mana dia berkuasa sebagai gubernur pulau itu, saudara. Dia membuka telinganya, dia membuka matanya, dia membuka hatinya. Inilah contoh kepala pemerintahan yang baik, karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau sebelumnya dia mau mendengarkan Elimas atau Bar Yesus, yaitu seorang dukun, seorang tukang sihir, seorang nabi palsu, dan mau mengikuti perintahnya, dan ada di dalam pengaruhnya untuk waktu yang demikian lama. Tapi hari itu, saudara, dia mau mengundang Barnabas dan Paulus ke rumahnya. Ini kan luar biasa. Coba saudara bayangkan, ada seorang gubernur, seorang kepala daerah mengundang hamba Tuhan datang ke rumahnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Wow, ini pasti luar biasa. Ini pasti keajaiban. Ini keanehan yang terjadi dalam Sergius Paulus. Tadinya dia percaya kepada dukun-dukun, kepada tukang sihir, kepada paranormal, Bar Yesus. Sekarang dia percaya kepada Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Paulus. Jadi hari itu dia mendapatkan jamahan Tuhan. Hari itu dia mendapatkan berkat Tuhan. Hari itu dia mendapatkan lawatan Tuhan. Pelajaran yang indah hari ini, saudara. Setiap kepala daerah atau calon kepala daerah yang akan dipilih, hindari praktek sihir. Hindari dukun-dukun. Hindari tukang-tukang sihir. Hindari kuasa-kuasa kegelapan, paranormal, atau apapun jimat-jimat. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan hancur. Saudara akan kehilangan berkat, kehilangan Tuhan, kehilangan hidup saudara. Bahkan bukan hanya saudara, tapi keluarga saudara juga. Orang-orang yang masih memakai sihir, dukun-dukun paranormal, orang itu ada di bawah kuasa kegelapan. Orang itu ada dalam pengaruh yang jahat, saudara. Tuhan tidak ingin anaknya ada di dalam pengaruh yang jahat. Tuhan ingin anaknya ada di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan menjamah mereka. Saat ini Tuhan melawat mereka. Tuhan bicara kepada mereka. Tuhan bicara kepada hatinya. Dan kalau Tuhan yang bicara, saudara, luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Contoh Sergius Paulus ini. Dia tidak bisa menolak Tuhan. Dia tidak bisa menolak Barnabas dan Paulus. Bahkan dia tidak bisa menolak apa yang diajarkannya, apa yang didengarnya dari semua orang di pulau itu. Yang mengatakan bahwa lawatan Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi kepada mereka. Kelepasan terjadi kepada mereka. Kesembuhan dari semua penyakit terjadi kepada mereka saat itu, saudara. Sergius Paulus hatinya berdebar-debar. Ini yang saya mau katakan.
orang yang dilawat Tuhan hatinya berdebar, saudara. Hatinya bergolak, hatinya bergejolak, hatinya penuh dengan semangat, penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, yang dilakukan oleh Sergius Paulus luar biasa, saudara. Dia mendengarkan semua dikatakan oleh Barnabas dan Paulus. Jadi dia bukan sekedar ngundang, tapi dia mendengarkan. Ada banyak orang bukan mau mendengarkan, tapi mau banyak bicara. Lebih banyak bicaranya dari Tuhan. Lebih banyak bicaranya dari hamba Tuhan. Bahkan terkesan menggurui, saudara. Ini kan aneh, ini kan luar biasa. Ini fenomena yang sangat dahsyat. Saya pernah mengalaminya. Saya datang ke rumah satu orang. Jelas-jelas dia yang undang. Tapi sampai sana, waktu firman Tuhan disampaikan, yang lebih banyak bicara, yang lebih banyak menyangga, yang lebih banyak bercerita, bersaksi ya dia. Dia tidak kasih kesempatan firman Tuhan untuk bicara lebih banyak, saudara. Dia mau didengarkan. Dia mau supaya orang yang mendengarkannya. Bahkan dia katakan, saya sudah tahu firman Tuhan itu. Orang yang seperti ini, orang itu tidak akan diberkati Tuhan. Biarkan Tuhan bicara. Baru saudara bicara. Yang penting mana? Tuhan bicara apa saudara bicara? Tuhan bicara atau manusia yang bicara? Tapi kalau Tuhan yang bicara, Roh Kudus yang bicara, saudara, pasti luar biasa. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang terikat dilepaskan. Sergius Paulus begitu diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dia begitu senang, dia begitu bahagia. Dia begitu sukacita. Di tengah sukacitanya, ada orang yang ingin menghambatnya. Ada orang yang ingin membelokkan dia dari ajaran Tuhan. Ada orang yang ingin membelokkan dia dari imannya kepada Tuhan. Dialah Elimas, nama lain dari Bar Yesus, si tukang sihir, si dukun itu, dan si nabi palsu itu. Saudara bayangkan, di tengah Paulus sedang bicara, Sergius Paulus sedang mendengarkan firman Tuhan. Dia berusaha untuk mempengaruhinya. Bahkan Alkitab katakan di sini dia berusaha membelokkan Sergius Paulus, gubernur itu, dari jalan Tuhan, dari imannya kepada Tuhan. Dia berusaha membantah semua dikatakan Paulus dan Barnabas. Luar biasa. Dia mengeluarkan tenaganya, saudara. Dia mengeluarkan ilmunya, dia mengeluarkan kuasa kegelapan itu. Dia mengeluarkan semua jimat-jimatnya. Dia berusaha untuk menggagalkan semua dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan dikatakan dengan jelas di sini. Dia jelas-jelas membantahnya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Paulus menghardiknya. Paulus membentaknya. Paulus tahu dia berusaha untuk membelokkan ajaran Tuhan. Dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13, ayat yang ke-9. Tetapi Saulus yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Inilah tatapan Tuhan kepada Elimas, kepada dukun itu, kepada tukang sihir itu, kepada nabi palsu itu. Paulus menatapnya. Itu artinya Tuhan menatapnya dengan tajam, dengan luar biasa. Tatapan Tuhan mampu meluluhkan semua kuasa yang ada dalam dirinya. Semua sihirnya, saudara. Semua kekuatannya lumpuh hari itu. Hanya dengan tatapan, hanya dengan melihatnya, Tuhan sudah menghancurkannya, Tuhan sudah mematahkannya. Bahkan Tuhan sudah mempermalukan dia di hadapan gubernur. Jadi hal kedua yang dilakukan oleh Paulus, dia mempermalukan Elimas di hadapan gubernur dan seluruh keluarganya. Yang ketiga dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal 13, ayat yang ke-10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Dan sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya.
engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Yang dilakukan Paulus adalah membentaknya, menghardiknya, dengan kata-kata yang tegas, saudara. Dan selanjutnya, berkata kepadanya bahwa dia akan buta. Karena dia berusaha membutakan mata Sergius Paulus, membutakan hati Sergius Paulus dari ajaran Tuhan. Tuhan katakan dia akan buta. Dan benar, saudara, hari itu juga buta. Hari itu juga dia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba gelap. Tadinya dia bisa melihat dengan jelas. Melihat gubernur, Paulus dan Barnabas, dan semua yang ada di situ. Sekarang tiba-tiba gelap. Dan gelap, dia pun tidak bisa melihatnya. Dia meraba-raba, saudara. Tuhan melakukan perkara yang besar. Ini yang saya mau katakan. Tuhan mematahkan kuasa kegelapan dan menghukumnya. Membawanya kepada kegelapan. Membuat dia benar-benar gelap, saudara. Hari ini, Tuhan akan mematahkan semua kuasa kegelapan. Kuasa setan. Sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Yang ada dalam tubuh saudara. Dengan kata-katanya. Kata-kata Tuhan menyembuhkan, saudara. Kata-kata Tuhan membangkitkan. Kata-kata Tuhan mujizat, penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat Tuhan, saudara. Hari ini, kata-kata Tuhan diberikan kepada kita. Kata-kata Tuhan diberikan kepada saudara. Kata-kata yang penuh dengan kuasa, penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat, penuh dengan kesembuhan, penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan, saudara. Orang yang bisa menerima kata-kata Tuhan, orang itu diberkati Tuhan, orang itu diselamatkan Tuhan. Sergius Paulus menerima firman Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Bar Yesus alias Elimas menolak Tuhan. Dia pun ditolak Tuhan, saudara. Dia pun ada dalam hukuman. Dia ada dalam kehancuran. Paulus dan Barnabas membuktikan hari itu bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa setan, dari sihir, dari nabi palsu. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dengan Sergius Paulus selanjutnya dikatakan di sini di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Dua hal yang terjadi. Yang pertama, percayalah gubernur itu. Artinya sekarang benar-benar percaya. Arti percayalah gubernur itu artinya dia benar-benar sepenuh hati, sepenuh jiwanya percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada nama Yesus. Dia percaya kepada Yesus, Juru Selamat. Dia sudah diselamatkan. Dia sudah dibebaskan. Dia sudah lepas dari pengaruh sihir, pengaruh dukun-dukun, pengaruh nabi-nabi palsu, ajaran sesat. Sekarang hatinya terbuka, hatinya memuji Tuhan, hatinya penuh dengan sukacita. Orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, hatinya penuh dengan sukacita, penuh dengan senyum di wajahnya, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini, Tuhan akan berikan sukacita dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara. Karena keselamatan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan menyembuhkan saudara dari semua penyakit. Kalau saudara percaya, Tuhan sudah sembuhkan saudara dari semua penyakit. Kuasa Tuhan, kata-kata Tuhan, firman Tuhan menyembuhkannya. Firman Tuhan membebaskan saudara dari yang terikat, dari kuasa kegelapan, membebaskan saudara dari keterpurukan, dari kebangkrutan. Tuhan memberikan masa depan yang baru. Tuhan memberikan sukacita, bahkan Tuhan memberikan hidup yang baru. Yang kedua, Sergius Paulus takjub oleh ajaran Tuhan. Dia takjub, dia kagum, dia terkejut, dan dia mengakui kebesaran Tuhan. Dia mengakui kehebatan Tuhan. Dia mengakui Tuhan lebih hebat dari ajaran sesat, dari nabi palsu, dari dukun-dukun, dari paranormal, dari semua yang ada di dunia ini. Hari ini, Tuhan juga akan membuat
kita takjub akan kebesarannya, saudara, akan kehebatannya, akan kemuliaannya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Saudara-saudara saya di dalam beban berat, dalam hal yang berat, dalam pergumulan berat, dalam masalah berat, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Kalau saudara percayakan firman Tuhan, kalau saudara percayakan kata-kata Tuhan, kalau saudara-saudara mau dilawat Tuhan, mau melepaskan semua belenggu, semua yang mengikat saudara, semua yang saudara pernah pegang, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan berkatnya. Bahkan Tuhan akan membuat saudara takjub, kagum akan kebesarannya, akan kemuliaannya. Hari ini adalah hari kelepasan, saudara. Hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita yang berlimpah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang ini, untuk hari kelepasan, untuk damai sejahtera, untuk sukacita, untuk jawaban doa. Tuhan menunjukkan kuasa, Tuhan melepaskan kami dari kuasa kegelapan, dari semua yang jahat, dari semua penyakit. Tuhan menyatakan mujizatnya, bahkan Tuhan mengatakan kuasanya yang luar biasa, supaya kami semua penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemenangan. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan, hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.